Apa yang jika saya katakan bahwa banyak orang yang hidup dari gaji ke gaji bukan karena gajinya kecil, tapi karena pikirannya belum siap menerima kenyamanan finansial? Bayangkan ini, seseorang dengan gaji 5 juta rupiah per bulan bisa hidup tenang, punya tabungan, bahkan liburan sesekali. Tapi orang lain dengan jumlah gaji yang sama terus merasa tercekik, menunggu tanggal 25 seperti menunggu hujan di tengah kemarau. Bukan karena uangnya kurang, tapi karena cara berpikirnya tentang uang masih salah arah. Kita diajarkan sejak kecil bahwa uang harus dihemat dengan rasa takut. Kita tumbuh dalam budaya yang membentuk hubungan penuh kecemasan dengan uang. Maka tak heran jika kamu bisa bekerja keras setiap bulan, namun tetap merasa seperti tidak kemana-mana. Pernahkah kamu bertanya, kenapa kamu langsung merasa bersalah saat membeli sesuatu untuk dirimu sendiri meskipun kamu sudah bekerja keras? Atau merasa cemas saat rekening tinggal setengah, padahal kebutuhan masih bisa tercukupi? Inilah yang perlu kita pahami. Masalah keuanganmu bukan hanya soal jumlah, tapi soal mentalitas yang tersembunyi di bawah permukaan. Banyak orang tidak sadar bahwa cara mereka memperlakukan uang, cara mereka merasa tentang uang, ditentukan oleh program bawah sadar yang diwariskan sejak kecil. Mungkin kamu tumbuh mendengar kata-kata seperti uang tidak tumbuh di pohon atau uang adalah akar dari segala kejahatan. Kata-kata ini menempel dan menciptakan keyakinan diam-diam bahwa uang itu sulit didapat, cepat habis, dan membuat orang jahat. Tanpa sadar, kamu mulai menyesuaikan hidupmu dengan keyakinan itu. Ketika kamu menerima gaji 5 juta, otakmu langsung berpikir, ini tidak cukup. Lalu kamu menghabiskannya dengan cara yang tidak sadar, bukan berdasarkan kebutuhan nyata, tapi berdasarkan rasa takut, stres, atau bahkan untuk menghibur diri dari beban pekerjaan. Dan inilah jebakan keuangan yang paling halus, namun paling dalam. Pengulangan pola lama yang tak terlihat. Tapi mari kita berhenti sejenak. Tarik napas. Kamu bisa keluar dari siklus ini. Karena sesungguhnya, cara kamu memperlakukan uang mencerminkan cara kamu memandang dirimu sendiri. Apakah kamu merasa layak hidup nyaman? Apakah kamu percaya kamu bisa punya tabungan tanpa harus menyiksa diri? Jika jawabannya belum, maka hari ini kita akan mulai menanam benih baru dalam pikiranmu. Benih dari mentalitas kaya, bukan dari jumlah uang, tapi dari kualitas kesadaran. Sadarilah bahwa uang mengikuti getaran pikiran. Pikiran yang damai dan teratur menciptakan keputusan keuangan yang bijak. Ketika kamu mulai mempercayai bahwa uang bisa hadir dan bertahan dalam hidupmu, maka uang akan mulai menemukan jalannya. Bukan secara ajaib, tapi karena kamu mulai bertindak dari frekuensi yang berbeda. Mari kita bawa pembicaraan ini ke dalam dunia yang lebih nyata. Psikologi uang menjelaskan bahwa keputusan finansialmu lebih banyak dipengaruhi oleh emosi daripada logika. Otak kita diprogram untuk menghindari rasa sakit dan mencari kenyamanan. Jadi ketika kamu stres, kamu mungkin akan memesan makanan mahal sebagai bentuk pelarian, atau membeli barang online yang tidak benar-benar kamu butuhkan, hanya untuk merasa berdaya sesaat. Semua ini bukan karena kamu boros, tapi karena kamu tidak sadar sedang digerakkan oleh emosi yang belum disembuhkan. Sekarang bayangkan ini, kamu mulai menyadari setiap emosi sebelum mengambil keputusan finansial. Kamu mulai melatih dirimu untuk bertanya, apakah ini benar-benar perlu? Atau aku sedang mencoba mengisi kekosongan emosional? Dari kesadaran ini, kamu akan menemukan kekuatan untuk mulai mengatur uangmu, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa kepemilikan. Mulai dari sini, kamu bisa mempraktikkan teknik autosugesti sederhana. Setiap pagi, sebelum memulai hari, katakan pada dirimu sendiri dengan suara lembut namun meyakinkan, saya pandai mengelola uang. Saya hidup cukup, uang datang dan bertahan dalam hidup saya. Kalimat ini bukan mantra ajaib,
tapi sarana untuk memprogram ulang alam bawah sadar yang selama ini penuh dengan keraguan. Lanjutkan dengan visualisasi pagi hari selama 5 menit. Bayangkan dirimu hidup nyaman dengan gaji 5 juta. Bisa menabung, bisa bersedekah, bisa menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Rasakan emosi itu seolah-olah sudah terjadi. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang terasa nyata. Semakin sering kamu melakukan ini, semakin otakmu mulai membangun jalur-jalur baru, neural pathway, yang memperkuat identitas baru. Kamu adalah pribadi yang sejahtera, meski angkanya belum berubah. Jangan lupakan kekuatan tulisan. Ambil kertas dan tulis tujuan finansialmu setiap malam. Tulis dengan perasaan, bukan hanya angka. Misalnya, saya menabung 500.000 setiap bulan dan merasa damai. Atau, saya menikmati hidup tanpa rasa takut kekurangan. Tindakan menulis ini bukan sekadar perencanaan, tapi pernyataan eksistensi dari dirimu yang baru, yang mulai percaya bahwa kenyamanan finansial tidak menunggu kenaikan gaji, tapi dimulai dari dalam. Satu lagi teknik yang akan mengubah hidupmu adalah ritual syukur. Sebelum tidur, sebutkan minimal 3 hal kecil yang kamu syukuri tentang uang hari itu. Mungkin kamu bisa beli kopi favorit tanpa rasa bersalah, atau berhasil menolak diskon impulsif yang tak perlu. Rasa syukur membuka pintu bagi keberlimpahan, karena fokusmu bukan lagi pada kekurangan, tapi pada kelimpahan yang sudah ada. Ingat, bukan jumlah uang yang menentukan kenyamanan hidupmu, tapi frekuensi di mana kamu beroperasi. Saat kamu merasa cukup, kamu akan bertindak bijak. Saat kamu merasa damai, kamu tidak akan membelanjakan uang untuk menambah luka batin. Dan saat kamu merasa berdaya, kamu akan menarik lebih banyak kesempatan ke dalam hidupmu. Jika kamu serius ingin hidupmu berubah, mulai dari pikiranmu, karena kekayaan sejati tidak dimulai di rekening, tapi di kesadaran. Dan di video berikutnya, kamu akan belajar bagaimana mengatur energi uang agar uang tidak hanya datang, tapi juga betah tinggal dalam hidupmu. Kamu mungkin berpikir, tapi bagaimana mungkin saya bisa menabung dari gaji 5 juta kalau semua kebutuhan saja sudah pas-pasan? Pertanyaan ini sah, tapi di baliknya tersembunyi satu hal. Fokusmu selama ini terlalu terikat pada kekurangan, bukan pada kemungkinan. Karena faktanya, ada orang yang hidup nyaman dan bisa menabung bahkan dengan gaji lebih kecil. Jadi bedanya bukan di jumlah uang, tapi di bagaimana mereka mengelola energi dan pikiran terhadap uang itu sendiri. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam konsep identitas finansial. Ini bukan tentang berapa banyak uang yang kamu punya, tapi siapa kamu percaya dirimu sebenarnya dalam hubunganmu dengan uang. Jika kamu selalu berpikir bahwa kamu adalah orang yang pas-pasan, maka semua keputusanmu, dari cara belanja, menabung, sampai mengambil peluang, akan selaras dengan identitas itu. Tapi saat kamu mulai mengadopsi identitas baru, misalnya, saya adalah pribadi yang bijak, teratur, dan diberkahi secara finansial, maka realitasmu akan mulai berubah untuk mencocokkan keyakinan itu. Bayangkan seorang pria dengan gaji 5 juta, tapi dia tahu bagaimana memperlakukan setiap rupiah dengan hormat. Dia tidak membelanjakan uang untuk mengisi kekosongan emosional, tapi untuk membangun masa depan. Dia menyisihkan 10% setiap awal bulan, bukan karena dia punya sisa, tapi karena dia merasa layak punya tabungan. Dan anehnya, semakin dia merasa cukup dan teratur, semakin banyak peluang muncul dalam hidupnya, dari kerja sampingan hingga bantuan tak terduga. Inilah hukum getaran bekerja. Kamu menarik, bukan apa yang kamu mau, tapi siapa kamu percaya dirimu itu. Sekarang, waktunya kamu mulai mengatur ulang sistem internalmu. Teknik pertama adalah membuat akun mental kesejahteraan. Setiap kali kamu menerima uang, bahkan jika itu kecil, bayangkan sebagian dari uang itu masuk ke akun tak terlihat yang disebut kebebasan finansial.
Kamu mungkin belum benar-benar mentransfer uang itu, tapi pikiranmu sudah mulai terbiasa bahwa sebagian dari setiap pemasukan adalah milik masa depanmu. Lama-kelamaan, ini bukan hanya permainan mental, tapi jadi kebiasaan nyata. Kedua, latih dirimu untuk memiliki dialog keuangan positif. Ganti ucapan seperti "duit gue habis terus" dengan "saya sedang belajar mengelola uang" dengan lebih bijak. Ubah "gaji gue kecil banget" menjadi "saya bersyukur atas pemasukan saya sekarang" dan "saya terbuka menerima lebih". Kalimat ini mungkin terdengar klise, tapi otak bawah sadarmu sangat responsif terhadap kata-kata yang kamu ulang setiap hari. Jika kamu bicara tentang uang dengan nada negatif, kamu sedang memprogram otak untuk menjauh dari uang. Ketiga, jangan remehkan kekuatan lingkungan finansial. Jika orang-orang di sekitarmu selalu mengeluh soal uang, kamu akan mudah terseret ke dalam energi kekurangan. Mulailah mencari komunitas atau konten yang membahas uang dengan kesadaran, dengan semangat pertumbuhan, bukan keluhan. Energi itu menular. Dan semakin kamu berada di lingkungan yang berbicara tentang solusi, bukan masalah, maka mentalitasmu akan berkembang ke arah kelimpahan. Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling penting, mulai perhatikan hubunganmu dengan rasa nyaman. Banyak orang tidak bisa menabung bukan karena tidak punya cukup uang, tapi karena merasa tidak pantas menyimpannya. Setiap kali ada kelebihan, muncul dorongan untuk menghabiskannya, seolah-olah uang tidak boleh tinggal terlalu lama. Ini adalah bentuk sabotase diri yang halus, namun sangat umum. Maka mulai sekarang, izinkan dirimu merasa nyaman punya uang. Izinkan dirimu menolak pembelian yang tidak perlu. Izinkan dirimu menunda kepuasan demi ketenangan pikiran. Ingat, uang adalah cerminan dari dirimu. Jika kamu hidup dengan kepanikan, uang akan datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Tapi jika kamu hidup dengan kesadaran, rasa syukur, dan ketenangan batin, maka uang akan mulai mengalir lebih stabil dan bertahan lebih lama. Kamu tidak butuh gaji 10 juta untuk merasa aman. Kamu butuh pikiran yang stabil, emosi yang sehat, dan identitas yang percaya bahwa kamu layak hidup nyaman, bahkan dengan 5 juta. Jadi jika kamu masih ragu apakah bisa menabung dan tetap hidup nyaman dengan penghasilan saat ini, jawabannya adalah bisa jika kamu mulai dari dalam. Terapkan satu teknik hari ini, mulai dari ucapan positif, atau ritual syukur, atau visualisasi singkat setiap pagi. Kecil tapi konsisten, karena perubahan besar tidak datang dari ledakan, tapi dari getaran kecil yang terus-menerus. Dan jika kamu merasa konten ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jika kamu merasa ada bagian dari dirimu yang sedang bangkit, maka kamu sudah berada di jalur yang benar. Jangan berhenti di sini. Di video berikutnya, kamu akan belajar bagaimana menyambut lebih banyak uang tanpa rasa bersalah dan bagaimana membuat uang menjadi sahabat spiritualmu, bukan sumber stresmu. Karena perjalanan menuju kebebasan finansial sejati selalu dimulai dari kesadaran yang dalam.